Sebagian penduduk bumi mengharamkan memakan babi. Begitu juga yang dilakukan sebagian agama Kristen dan Yahudi, terkecuali agama Islam yang dengan jelas mengharamkan memakan babi. Ada banyak alasan yang dipaparkan para ilmuwan, baik dari segi medis dan lain sebagainya. Kali ini kita akan membahasnya dalam segi antropologis. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini agar semakin sering mendakwahkan kisah Islami. Bagi yang sudah, semoga mendapatkan limpahan pahala di yaumul qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku rahimakumullah. Di video ini kita akan fokus membahas dalam segi antropologis, mengapa babi haram. Apabila kita ingin membahas perihal babi di Indonesia, mesti dilakukan dengan hati-hati. Jika tidak ingin menyinggung sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang mengharamkan binatang tersebut. Selain itu juga ada beberapa kelompok Kristiani dan Yahudi. Ada banyak pendekatan yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menjelaskan mengapa babi diharamkan oleh para agama Abrahamik. Salah satunya adalah Marvin Harris, seorang antropolog yang mempopulerkan materialisme kultural. Dia jelas terinspirasi oleh materialisme Karl Marx. Materialisme adalah sebuah paham yang mengusung semangat bahwa yang disebut kebenaran harusnya didasarkan pada benda nyata yang dapat dirasakan oleh indera manusia. Materialisme tidak mengamini adanya hal-hal di luar materi yang tidak dapat dijamah oleh manusia. Materialisme budaya ini juga tidak jauh dari hal tersebut. Budaya manusia terbentuk bukan oleh hal-hal yang mistis, melainkan pengaruh dari materi yang ada di sekitarnya. Berangkat dari premis dasar bahwa materi mempengaruhi semua kesadaran manusia. Dengan pemikiran seperti itu, Marvin Harris mencoba untuk menjawab teka-teki kebudayaan dalam bukunya yang berjudul Cows, Pigs, Wars, and Witches: The Riddle of Culture. Dan hal yang perlu digarisbawahi, dia mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor material yang relevan dengan kebudayaan, termasuk mengapa babi diharamkan oleh agama-agama Abrahamik. Mengapa Tuhan yang dimuliakan seperti Allah dan Yahweh mengutuk makhluk yang tidak berbahaya itu sebagai binatang yang najis dan haram, yang dagingnya tidak boleh disantap. Sebelum Renaissance, penjelasan yang populer adalah bahwa babi memang binatang yang kotor. Dia berkubang dengan air kencingnya sendiri dan memakan tinjanya. Jika menggunakan standar kebersihan, ini akan menimbulkan ketidakkonsistenan, karena sapi, anjing, dan ayam bisa melakukan hal yang sama seperti babi. Ketidakkonsistenan ini didasari oleh para rabi di awal Renaissance, Moses Maimonides, Dr. Istana Salahuddin, yang menjelaskan kenapa orang Yahudi dan Muslim tidak makan babi. Dia berkata bahwa daging babi memiliki dampak buruk dan merusak bagi tubuh. Tapi penjelasan dari Maimonides memiliki kontradiksi medis dan epistemologis. Babi kerap diidentikan dengan cacing pita sebagai sumber penyakit. Tapi daging sapi yang dimasak kurang matang juga dapat memunculkan cacing pita. Berbeda dengan binatang domestik lain, seperti sapi, domba, kambing, kuda, dan keledai, babi tidak menyebarkan penyakit antraks, penyakit yang pernah menjadi epidemi di kawasan Eropa dan Asia. Dengan demikian, penjelasan Maimonides gugur. Pakar lain berpendapat bahwa binatang yang dilarang pernah menjadi simbol totem klan-klan suku, tetapi biasanya totem bukan merupakan binatang yang dihargai karena menjadi sumber pangan. Biasanya mereka menggunakan burung-burung yang relatif tidak berguna atau serangga untuk dijadikan nama totem. Pandangan geografis, ekosistem, dan ekonomis. Untuk memahami ini, kita harus menghubungkan proses-proses hakiki bagaimana binatang, tanaman, dan manusia dapat hidup berdampingan. Menurut Harris, Tuhan mengutuk babi karena binatang itu adalah ancaman bagi ekosistem alami Timur Tengah. Kita harus melihat bahwa orang Ibrani prahistoris secara budaya beradaptasi dengan kehidupan di wilayah yang gersang. Orang Ibrani merupakan pengembala yang nomaden, menetap di daerah sungai, dan mengembala merupakan kegiatan ekonomi yang penting. Singkatnya, babi tidak efektif untuk digembalakan. Di pedesaan, babi merupakan hama. Meskipun omnivora, babi tidak bisa hidup hanya dengan rumput. Dia harus makan kacang-kacangan, buah-buahan, dan umbi-umbian.
dia akan menjadi pesaing makanan manusia. Selain itu, babi juga tidak dapat dimanfaatkan susunya seperti hewan domestik lain. Selain itu, babi juga sulit beradaptasi di iklim panas dan kering. Babi memiliki sistem yang tidak efisien dalam mengatur suhu tubuhnya. Sebagai kompensasi, babi harus melembabkan kulitnya dengan cairan eksternal. Dia akan melumuri kulitnya sendiri dengan air kencing dan kotorannya sendiri jika tidak ada cairan lain. Semakin tinggi suhunya, maka semakin kotor binatang tersebut. Masyarakat petani dan peternak Timur Tengah mengembalakan binatang domestik untuk banyak hal, seperti sumber susu, keju, kulit, kotoran, serat, dan pembajakan lahan. Kambing, domba, dan sapi bisa menyediakan hal tersebut. Jarang sekali binatang yang digembalakan hanya untuk diambil dagingnya. Dari sini babi merupakan barang langka yang mewah. Banyak petani dan pengembala yang ingin memelihara babi karena faktor kelangkaannya. Namun Timur Tengah merupakan tempat yang salah untuk membudidayakan babi, dan apabila dibiarkan, maka akan merusak ekosistem alamiah. Mengembangbiakan babi dalam jumlah besar di Timur Tengah adalah perilaku maladaptif. Lebih baik melarang konsumsi daging babi sama sekali dan berkonsentrasi pada ternak kambing, domba, dan sapi saja. Babi mungkin enak, tapi untuk mengurusnya di Timur Tengah akan menyita banyak sumber daya. Maka dari itu Yahweh berfirman bahwa babi itu najis, tidak hanya sebagai makanan, tetapi juga haram untuk disentuh. Allah juga mengulangi pesan yang sama melalui Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari apapun itu, babi tetap haram untuk dikonsumsi, meskipun tidak merusak ekosistem karena merupakan firman Allah yang tegas. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa tonton video lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.